Demi Allah, woi, aku tahu engkau cuman batu, kata Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, ada satu pemandangan yang makin sering kita lihat Kedan, di pesantren, di majelis. Pasti kalian sering lihat lah video-video di TikTok, Reels yang viral gitu. Seorang jemaah mengangkatkan gelas air mineralnya, terus didekatkan kepada sang guru. Lalu sang guru mencelupkan jari tangannya ke dalam air itu. Tanpa kata-kata loh tuh guru. Dan ya dicelupin aja air, kadang ditiup-tiup, gitu kan. Dan si jemaah dengan penuh harap cuy. Dia meneguk perlahan, seolah itu adalah air dari sumur Zam-Zam langsung cuy. Seolah itu air berkah banget cuy. Nah bagi sebagian orang ini adalah pemandangan yang menggetarkan hati. Penuh khidmat, wow luar biasa, penuh cinta gitu. Tapi bagi sebagian yang lain ini adalah tanda tanya besar. Why? Kenapa umat Islam yang punya ajaran tauhid yang lurus dan logis bisa sampai menjadikan jari manusia sebagai perantara keberkahan? Nah pertanyaannya sederhana. Tapi dalam cuy, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam nalar umat Islam hari ini? Dalam sejarah Islam ya, kita kenal lah satu konsep yang disebut dengan tabarruk atau mencari keberkahan dari sesuatu. Karena Rasulullah SAW memang diberi keistimewaan cuy. Air wudhunya Nabi itu pernah diperebutkan para sahabat. Keringat beliau itu harum cuy. Bahkan rambut Nabi Muhammad SAW itu kan disimpan seperti permata sama para sahabat kan. Tapi itu Rasulullah Kedan, itu utusan Allah khusus beliau. Beliau itu dijaga, dimuliakan dan dijamin kesuciannya. Nah ketika umat mulai mengcopy paste perilaku sahabat kepada Nabi ke tokoh-tokoh biasa hari ini, apakah itu adil, apakah itu fair sesuai dengan ajaran Islam? Masalahnya bukan sekedar air Kedan, bukan jari, tapi logikanya dibalik semua ini apa? Gimana coba? Nah, hari ini banyak umat Islam berada dalam krisis orientasi spiritual. Banyak dari mereka itu haus akan ketenangan, tapi mereka nggak tahu dari mana dapatin ketenangan tersebut. Mereka ingin merasa dekat dengan Tuhan, tapi mereka nggak ngerasa pantas untuk langsung berdoa Kedan. Makanya muncullah orang-orang yang dianggap lebih dekat dengan Tuhan. Dan air bekas celupan jarinya itu dijadikan jalan pintas untuk menyentuh langit Kedan. Coba, ini bukan soal budaya ya. Ini bukan soal kehausan jiwa yang sayangnya kadang diarahkan ke jalan yang semu Kedan. Mari kita lihat lebih luas lah. Kenapa umat Islam ini makin mudah terjebak dalam simbol ya. Makin tertarik pada ritual daripada esensi. Karena tauhid yang seharusnya diajarkan sejak kecil ini digantikan oleh romantisasi tokoh. Kita diajarkan dari kecil buat ngormatin ulama kan, ngormatin ustadz, kiai kita, dan ya itu benar, betul, harus kita hormatin guru karena keberkahan ilmu yang kita cari. Tapi entah sejak kapan penghormatan itu berubah menjadi pengkultusan. Dari mulai minta doa, jadi naik minta air bekas tangan. Dari minta nasihat, berubah jadi nggak berani berpikir kecuali sang guru yang memberikan izin. Harusnya kan kita minta nasihat sesuatu, nanya apa nasihat guru karena guru kita lebih paham agama daripada kita. Tapi sekarang apa? Mereka sampai kalau kata kiai gua sih kalau udah kata kiai gua mah udah gua ngikut aja dah apa kata kiai. Itu tuh bahaya, asli bahaya. Karena dalam Islam setiap manusia itu bertanggung jawab atas akalnya. Bahkan Al-Quran berkali-kali kan menegur. Tidakkah kalian berpikir afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Enggakah kalian menggunakan akal sehat kalian? Berkali-kali. Jadi kenapa kalian tidak coba menggunakan akal pikiran kalian sekali saja? Gitulah kurang lebih ya. Nah, fenomena ini bisa kita sebut sebagai bentuk logika mistika. Udah sering lah orang bahas tentang logika mistika Kedan. Yaitu cara berpikir yang memindahkan kekuatan spiritual dari Tuhan ke manusia-manusia tertentu. Nah dalam istilah sosiologi ini disebut dengan delegasi kekuatan goib. Jadi manusia itu merasa lemah, maka diserahkan ke tokoh yang dia anggap punya akses khusus ke jalur langit. Nah logika mistika ini kan berbahaya banget. Gue udah pernah bikin videonya, boleh lu tonton ya. Karena begitu logika mistika ini meresap, semua yang rasional terasa jadi hambar Kedan. Ilmu agama nih yang murni, jelas-jelas murni, ketika kena logika mistika jadi kering Kedan.
Hukum syariat dianggap terlalu dingin. Dan yang dicari adalah pengalaman magis yang menggetarkan hati. Yang biasanya ini membuat bulu kuduk kita merinding gitu. Kalau orang merinding kita kan lihat orang bisa tak tersentuh kedan. Nah itulah sebabnya kenapa banyak umat lebih memilih air celupan jari daripada belajar makna doa yang sebenarnya kedan. Karena yang pertama instan kan, ya tinggal minta air sentuhan jari kiai gitu kan. Kalau kita belajar makna doa yang kedua ini itu butuh waktu kedan. Jadi ya orang Indonesia kan suka yang instan-instan. Nah, apakah semua ini salah? Apakah semua kiai dan habib yang dimintai air celupan itu berniat menyesatkan umat? Tentu tidak. Banyak dari mereka yang mungkin hanya mengakomodasi permintaan jemaah karena nggak ingin menyakitin hati. Tapi persoalannya, diam dalam praktik yang menyimpang itu bisa menormalisasi kesalahan. Kalau ada kiai yang paham itu kesalahan tapi diam, takut nggak enak kalau dia nolak gitu kan, dianggap wah wahabi nih, wahabi atau apalah gitu kan, dan mendiamkan hal tersebut takutnya menormalisasikan kesalahan, dan umat akan mengira kalau kiai diam berarti dia benar, perbuatan ini benar gitu. Apakah ini terjadi di masa lalu? Yes. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim itu sangat ketat soal ini cuy. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencium Hajar Aswad, Umar aja nih ya, Umar ngomong ke Hajar Aswad, demi Allah, woi, aku tahu engkau cuman batu, kata Umar. Merinding ngomong ini. Kalau aku tidak melihat Nabi Muhammad Rasulullah SAW menciummu, nggak akan pernah aku cium kamu. Paham ya? Hajar Aswad yang diperebutkan orang kalau sedang tawaf, berebut mau cium Hajar Aswad. Umar aja tahu esensinya. Kenapa? Ngapain sih mati-matian kita buat dempet-dempetan cium Hajar Aswad? Coba tanya orang yang saat ini ngejar-ngejar cium Hajar Aswad. Tahu nggak kenapa harus cium Hajar Aswad gitu? Nah, harus tahu. Karena Umar bin Khattab bilang, kalau enggak Rasulullah SAW cium kau, enggak aku cium kau. Itulah. Luar biasanya. Ini ketatnya para sahabat. Ini pelajaran luar biasa loh. Nah, hormati simbol, tapi jangan sembah itu simbol. Cintai Nabi Muhammad SAW. Jangan seret cinta itu kepada siapapun sesudahnya hingga melampaui batas. Maka kalau ada orang yang ngajak kita, menyerukan kita untuk mengagung-agungkan satu tokoh, sangat berlebihan mengagung-agungkannya. No, I love Nabi Muhammad lebih dari siapapun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita ngelihat air bekas tangan itu dijual kedan. Air doa ini dikemas. Bahkan ya dijual pakai hadis gitu kan. Air terbaik adalah air dan ketiga adalah air ini gitu. Dan ya itu terjadi sekarang gitu kan. Dan ada juga yang jual jimat kedan, gelang ruqyah, minyak mistik, bahkan kertas bertulisan Arab yang katanya kalau dibakar terus diminum abunya akan menyembuhkan masalah rumah tangga. Kedan, inilah saatnya kita berkata, enough, cukup. Islam itu bukan agama jampi-jampi. Islam bukan agama sugesti. Islam itu agama logika yang lurus, kedan. Di mana doa adalah hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Nggak perlu minta tangan manusia lain, nggak perlu minta perantara jari, nggak perlu minta celupan, kedan. Kalau engkau merasa lemah, doalah. Kalau engkau sedang sakit, minta kesembuhan langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengajarkan kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika engkau minta bantuan, maka minta kepadanya. Ini riwayat Tirmidzi. Nah, terus gimana cara kita keluar dari logika mistika ini? Pertama, kuatkan ilmu tauhid, kedan. Jangan biarkan anak-anak kita itu hanya belajar fikih tanpa paham siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Dan ajarkan ke mereka kalimat la ilaha illallah dengan makna yang benar-benar mendalam, kedan. Bukan sekedar hanya ucapan lisan. Yang kedua, berani bertanya. Ajarkan anak-anak kita itu buat berani bertanya, dan kitanya juga ya harus berani bertanya. Karena Islam itu bukan agama anti kritik, kedan. Kalau ada praktek aneh, tanyakan dasarnya. Ini kenapa? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus kita datang ke makam-makam? Tanyakan saja apa dasarnya, adakah hadisnya, adakah perintahnya dari Al-Quran. Tanyakan, jangan takut. Tanyakan dalilnya. Karena agama ini bukan sembarangan. Kita bukan sedang praktik ilmu duniawi kan. Ini urusan kita dengan Tuhan. Tatkala kita salah menjalankannya bahaya, kedan. Agama ini kan milik
milik Tuhan kan, milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Jadi menjalaninya pun harus sesuai tuntunan, nggak boleh sembarangan, nggak boleh. Tapi kan bagus, ini kan bagus, apa salahnya sih kita lakuin? Nggak. Kalau ada tuntunannya boleh. Kalau nggak ada dari Nabi Muhammad SAW, cukup kalian berhenti di situ. Nah, menit ketiga, bangun kepercayaan diri buat doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba yang berdoa dengan air matanya sendiri. Jadi nggak perlu cari orang lain. Kecuali memang ada sesekali buat namanya tawasul ya, wasilah gitu. Kita minta tolong ke orang yang soleh untuk dibantu doakan. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan setelah Nabi pun terjadi. Dimana para sahabat itu benar-benar saat mereka kekeringan, mereka minta Nabi Muhammad SAW buat doa. Sholat istighosah, doa minta hujan turun. Dan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, itu mereka tidak datang ke kuburan Nabi, tapi mereka datang ke orang yang menurut khalifah layak untuk lebih soleh gitu ya, yaitu adalah Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka datang ke Abbas mimpin sholat istighosah, alhamdulillah hujan turun. Jadi coba tanyakan apapun kegiatannya, tanyakan apa landasannya, kenapa kita harus tabarruk, kenapa kita harus tawasul, tanyakan landasannya. Kalau kalian sudah yakin, mantap, boleh lakukan. Karena beramal itu, beragama itu, yang tanggung jawab tuh kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus hati-hati beramal, benar-benar pinter lah, ngejalanin aja harus pinter gitu. Nah, yang keempat, ingatkan dengan kasih sayang. Jangan caci jemaah yang terlanjur percaya, jangan, nggak boleh. Tapi ajak dengan lemah lembut. Karena iman tumbuh bukan dari debat, tapi tumbuh dari cahaya ilmu dan kesabaran. Jadi baik-baik ngomong ke temen yang udah terlanjur ikut kajian-kajian, yang mengeluh-elukan banget satu tokoh, ya kasih tahu baik-baik gitu kan. Nah, terakhir, kembalikan tokoh agama itu ke posisi yang benar, ke posisi yang seharusnya. Hormati mereka sebagai penyampai ilmu, hormati mereka, keberkahan ilmu dari mereka itu kita hormatin. Karena kita belajar baca huruf hijaiyah, baca iqra itu dari mereka. Belajar ngerti apa itu hadis, apa itu Al-Quran itu dari mereka. Maka hormati mereka, benar-benar hormati mereka. Tapi kita menghormatinya sebagai guru, orang yang mengajarkan kita, bukan sebagai makhluk suci. Paham kan? Beda kan? Beda kan? Saat kita menghormati orang sebagai orang yang berjasa, ya kita hormati dia. Contoh, kita menghormati orang tua kita, kita hormati orang yang berjasa, siapalah yang udah ngebantu hidup kita, kita hormati mereka. Dengan orang yang kita anggap makhluk suci, makhluk tak tersentuh dosa gitu, beda kan? Maka kita kalau menganggap orang yang suci, yang terlalu kita sakralkan, dengan kita anggap dia adalah orang yang punya karomah, wali dan lain-lain, itu berbahaya. Nggak boleh kita terlalu mendewakan, menganggap mereka makhluk suci, jangan. Cintai mereka karena keilmuan dan akhlaknya, bukan karena kita yakin tangan mereka punya kekuatan magis. Ya, nggak boleh, kedan. Nah, kedan, di akhir zaman ini banyak subhat yang menyamar sebagai keberkahan. Banyak kesesatan dibungkus dengan cinta. Tapi kita masih punya cahaya, Al-Quran dan Sunnah. Pegang erat-erat dan jangan lepaskan akal sehatmu hanya karena ingin jalan pintas menuju surga. Kalau itu hanya air, maka jangan jadikan dia sebagai jembatan untuk menyembah manusia. Kalau itu cuma tangan, maka jangan jadikan dia pengganti tangan Tuhan. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesesatan yang dibungkus cinta, dan semoga setiap tegukan yang kita minum datang dari sumber yang halal, bersih, dan tauhid yang murni. So, itu aja dari gua. Video kali ini mungkin ya simple, padat ya. Ya, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian setuju, boleh share ke saudara, ke tetangga gitu kan. Karena kalau lu peduli dengan kemurnian Islam, ya silahkan kasih tahu teman-teman dengan cara yang baik gitu kan. Dan kalau lu yang belum subscribe, bolehlah subscribe, monggo silahkan klik loncengnya agar kalian dapat video-video gue yang terbaru. Dan seperti biasa, jangan tinggalkan akal sehatmu ketika masuk agama, karena Islam nggak butuh keajaiban, nggak butuh magis gitu ya untuk terasa agung. Cukup kebenaran yang jujur, itu saja. Oke kedan, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.